berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore, selamat datang ke webinar Silaturahmi Merdeka Belajar edisi sore hari ini dengan tema Arkas dan Siplah menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Dan perkenalkan saya Danas Moro Brahmantio yang akan menjadi moderator jalannya acara SMB pada sore hari ini. Dan saya mohon izin untuk tidak menggunakan masker karena saat ini saya sedang berada di ruangan tersendiri dan juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Tak lupa saya terus mengingatkan kepada sahabat ikut semuanya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara tertib gitu ya dan taat supaya kita semua terhindar dari penyakit dan jangan lupa pandemi belum usai. Bagi sahabat Dikbud yang ingin bertanya untuk webinar Silaturahmi Merdeka Belajar sore hari ini, silahkan sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom chat, baik itu di Zoom maupun di YouTube. Dan para narasumber kita yang hadir sore hari ini ada 3 orang. Nantinya juga panitia akan memberikan daftar hadir dan juga survei untuk bisa mendapatkan sertifikat elektronik bagi sahabat Dikbud yang berpartisipasi dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar sore hari ini. Sahabat Dikbud yang kami hormati, salah satu tantangan dalam mengelola dana BOS adalah dalam menjaga akuntabilitas dan juga transparansinya. Dan untuk itu hadirlah 2 aplikasi yang dihadirkan secara gratis oleh Kemendikbudristek, yaitu Arkas dan juga Siplah, yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan juga pelaporan dana BOS. Sementara itu Siplah bisa membantu sekolah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa secara lebih mudah dan juga efektif dan juga efisien, dan itulah yang akan menjadikan sekolah-sekolah kita semakin akuntabel dan juga semakin mudah dalam mengelola tata usahanya. Dan tanggal 9 Desember yang lalu kita bersama-sama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Kemendikbudristek terus berupaya memperkuat kapasitas sekolah agar dapat mengelola dana BOS secara lebih akuntabel. Dan komitmen tersebut dihadirkan salah satunya adalah dengan melakukan terobosan-terobosan dalam menyediakan platform digital yang membantu sekolah dalam mengelola dana BOS. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir ada 4 orang narasumber hebat kita. Yang pertama, saya ingin menyapa Kepala atau Kapokja Perencanaan, Evaluasi, dan juga Transformasi Digital
yang saat ini dijabat oleh Bapak Nandana Aditya Baswara. Selamat sore, Pak Dana. Boleh saya panggil Pak Dana ya? Ya, selamat sore Pak Danas. Sehat ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, iya. Pak Dana ini akan menjadi perwakilan dari Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk bisa membicarakan mengenai dua aplikasi hebat kita. Kemudian dari penerima manfaat program dan juga pelaksana program nih ada Ibu Purwiastuti Kusumastiwi. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 17 Palembang. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Selatan hujan atau gerimis atau cerah nih, Bu? Ini sekarang cerah, Mas. Nggak Alhamdulillah. hujan. Baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Pur. Kemudian yang paling jauh nih sepertinya selamat sore kepada Ibu Maria Dominika Diona, Kepala Selamat SMP sore, Negeri kami dari NTT. Salam Kepala sehat SMP sore. Negeri 2 ND dari NTT. Aduh, cerah sekali sepertinya ya NTT. Seperti udaranya lagi cerah dan panas sih. Syukur. Yang penting jaga kesehatan Ibu Maria ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Maria, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan yang terakhir ini Kepala SD Negeri 3 Masawah, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Bapak Dede Sutisna. Selamat sore Pak Dede. Seperti apa Nah, cuacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pangandaran. Waalaikumsalam. Kebetulan cuaca sangat cerah, Pak. Wah, Lagi kami berlibur ke Alhamdulillah. pantai, Pak. Pangandaran ya, terima kasih Iya. Pak Dede. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai Arkas dan juga Sipla. Baiklah sahabat Dikbud, kita akan mulai webinar Silaturahmi Merdeka Belajar kita sore hari ini dengan segmen pertama. Untuk kali ini saya ingin menyapa Pak Dana dulu dan sekaligus tanya-tanya nih Pak Dana. Ini di teman-teman ini ya, Sedijen Paudi Dasmen pasti sudah intensif gitu ya melakukan sosialisasi dan juga apa namanya pendampingan-pendampingan kepada sekolah dan juga dinas selama mungkin 2 tahun terakhir ini ya ada terobosan-terobosan hebat yang dilakukan gitu untuk memudahkan sekolah dalam mengelola dana BOS. Nah, ini dua hal yang ingin kita fokuskan sore hari ini adalah Arkas dan juga Siplah nih Pak Dana. Ini kan kalau kita melihat tahun 2022 ada sekitar lebih dari 50 triliun dana BOS yang digelontorkan gitu ya dari pemerintah untuk membantu sekolah menyelenggarakan operasionalnya. Nah, ini kan perlu dikelola dengan akuntabel gitu ya karena ini uang rakyat gitu kan. Nah, gimana nih ceritanya dari Sedijen Paudi Dasmen gitu ya untuk bisa menghadirkan sekolah yang semakin akuntabel dengan menggunakan Arkas dan SIP lah. Bagaimana sih dua aplikasi ini tuh bisa membantu sekolah-sekolah makin transparan gitu, Pak Dana? Boleh diceritakan? Ya, baik. Terima kasih Pak Danas ya. Ya, senang sekali sih hari ini kita bisa diskusi ya. Jadi sebagai background ya Bapak Ibu. Jadi sebagai background eh, Arkas ini suatu tools yang disiapkan oleh kementerian. Sebenarnya ada satu paket gitu ya, satu paket platform yang kita namakan platform SDS atau sumber daya sekolah, di mana isinya adalah Arkas dan Sipla. Nah, tujuan besar dari Kemdikbud adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Tapi di antara itu, tentunya untuk memudahkan itu, maka pengelolaan sumber daya di sekolah ini juga perlu dipermudah. Termasuk tadi dari konteks uang yang luar biasa besar ya. Jadi kalau kita lihat dana BOS ini merupakan salah satu sumber dana utama yang digunakan sekolah-sekolah untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, hadirnya Arkas atau platform SDS ini atau Arkas ya, yang pertama mungkin Arkas, ini adalah untuk membantu sekolah dalam melakukan proses perencanaan penatausahaan sampai dengan pelaporan. Nah, dengan adanya satu aplikasi ini yang kita sediakan secara gratis, bisa membantu sekolah yang pertama adalah untuk mengurangi proses administrasi. Jadi, sekolah itu diwajibkan untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ada atau tidak ada aplikasi itu harus dilakukan. Tentunya selama ini banyak yang masih mengerjakannya manual, atau ada juga yang menggunakan sistem yang sendiri-sendiri di daerah yang belum terintegrasi, sehingga ini menjadikan kesulitan di sekolah. Ada banyak case sekolah kami tanya, dulu itu menghasilkan laporan yang sama tapi diisi berulang-ulang, karena banyak yang meminta gitu. Nah, termasuk untuk recordnya. Jadi ketika kita bicara anggaran yang ada di sekolah, dana BOS ini merupakan anggaran transfer daerah, di mana ketika anggaran transfer daerah, maka dinas ikut bertanggung jawab, karena ini adalah kewenangan
daerah. Nah, hadirnya Arkas ini adalah aplikasi yang digunakan sekolah, lalu ada temannya itu namanya Markas, Mas Anas. Ya. Nah, Markas ini manajemennya. Nah, jadi Oke. selain memudahkan sekolah untuk membuat perencanaannya tadi sampai dengan pelaporan, tapi tools ini, platform ini juga membantu dinas untuk bisa mengawasi, mengetahui perencanaan apa saja yang terjadi di sekolah dan juga pembelanjaan apa saja yang ada di sekolah. Nah, jadi dua sisi itu terpenuhi, eh, secara pengawasannya jalan, secara penyusunan juga dimudahkan dengan beberapa otomatisasi yang terjadi, dan semuanya terekam secara digital. Sehingga tentunya dari konsep transparansi yang kita harapkan saat ini, kita bisa dengan mudah memperlihatkan belanja ini untuk apa saja. Jadi misalnya ada pertanyaan dari publik, Pak, sekolah di daerah saya ini begini, 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 sepertinya ini apakah sudah dipenuhi belum sih kebutuhan buat anak-anak gitu. Nah, itu bisa dengan mudah kita mengetahui apa saja pembelanjaan sekolah ini melalui sistem yang ada yaitu Arkas. Lalu kalau Siplah itu adalah suatu tools yang digunakan untuk membantu sekolah mengadakan barang dan jasa secara elektronik. Jadi kalau kita lihat tren saat ini, hampir semua pembelanjaan itu dilakukan secara elektronik atau secara apa ya, kayak pasar online ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat ya. Loka pasar. Loka pasar, exactly. Sorry Iya. Mas Danas. Ya, loka pasar. Jadi tentunya dengan adanya loka pasar itu kita juga bisa mudah melihat ya. Yang pertama pilihan-pilihan yang jauh lebih bervariasi. Mungkin bisa saja penyediaannya tidak hanya dari wilayah itu, tapi wilayah sekitar yang menawarkan barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih bersaing. Lalu yang kedua juga dengan sistem loka pasar ini, apa namanya, semuanya terrecord. Jadi historinya, pembelanjaannya apa saja, harganya berapa, kuantitinya berapa, tentunya semuanya terrecord. Jadi tidak mungkin salah entry. Dan yang terakhir juga harapannya dengan Siplah ini bisa memberikan rasa aman Hmm. untuk sekolah-sekolah ketika berbelanja. Karena dengan sistem loka pasar ini, secara arus keuangan, pembelian dan segala macam, itu semuanya juga apa namanya, partner-partner penyedianya juga sudah dikurasi. Hmm. Jadi dari aspek keamanan juga ini diberikan kepada satuan Iya. pendidikan. Jadi secara garis besar mungkin itu ya. Jadi harapannya sekolah itu dimudahkan dalam konteks administrasi, lalu secara akuntabilitas dapat membuktikan juga, dan sekolah itu juga diberikan rasa aman ketika melakukan transaksi. Mungkin secara garis besar itu dulu Mas Danas. Iya. Ini menarik sekali dari manual menuju ke digital dan juga elektronik gitu ya. Jadi transaksi yang didokumentasikan secara elektronik ataupun digital ini tuh sangat memudahkan gitu ya. Misalkan pihak-pihak yang ternyata banyak ya Pak Dana ya yang berkepentingan terkait pelaporan dana bos ini. Kebayang sih kalau misalkan sekolah isinya kerjaannya nulis laporan manual lagi gitu ya. Terus yang satu untuk dinas, nanti untuk Dikbud, nanti untuk mana lagi gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan ada audit, terus kemudian ada Ya, permintaan dari publik misalkan gitu kan. Itu kan kayak menghabiskan cukup banyak waktu. Nah, terus ngurusin anak didiknya gimana gitu kan ya Pak ya. betul. Jadi Itu ini betul. sebenarnya Betul. memudahkan sekolah sebenarnya ya. Dan juga sepertinya mengurangi beban-beban kepala sekolah untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu gitu kan ya. Saya tuh ingat gitu ya, misalkan kalau terjadi kehilangan data manual, misalkan sekolah kebanjiran ataupun misalkan ada bencana gitu ya, musibah, terus kemudian catatan manual itu hilang, gimana itu? Tapi kalau sudah ada elektronik catatannya, itu mungkin jadi lebih mudah gitu ya Pak Dana ya, untuk bisa mengakses kembali ataupun juga menghadirkan laporan yang spesifik gitu ya, misalkan dana bos yang digunakan untuk membayar guru honorer berapa, yang digunakan untuk membeli pulsa berapa misalkan gitu ya Pak Dana. Dan ini sangat memudahkan sih saya kebayangnya gitu. Oke, ini kalau kita bicara transformasi-transformasi tadi dikaitkan dengan semangat Merdeka Belajar, tadi sebenarnya saya sempat tertarik ujung-ujungnya itu sebenarnya adalah ini bukan tentang teknologinya, tetapi bagaimana ini nanti untuk pelayanan kepada peserta didik. Benar nggak Pak Dana tadi ya? Jadi dana bos ya tetap ujungnya ya tetap untuk peserta didik gitu kan ya. Betul. Nah, ini nih boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak Dana? Bagaimana transformasi digital di sekolah ini berdampak pada semangat Merdeka Belajar yang ujung-ujungnya adalah berpusat pada si peserta didiknya gitu ya. Boleh dijelaskan? Ya, ya. Jadi sesuai arahan dari Mas Menteri ya. Jadi cita-cita besar kita ini adalah
eh, untuk meningkatkan hasil belajar murid gitu. Nah, jadi kenapa tadi itu kami angkat? Jadi frame itu yang selalu kita bawa ketika kita membuat any kind of policy, Mas Anas. Jadi baik ini sekarang kita saat ini mungkin bicara tentang platform SDS, sumber daya sekolah, Arkas, Markas atau Siplah, atau mungkin yang lainnya kita selalu dengan frame bahwa apakah yang kita buat ini akan memudahkan sekolah dan pada akhirnya yang kita buat ini akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, dari beberapa hasil assessment yang kami lakukan gitu ya, dan juga diskusi dengan daerah dan juga dengan sekolah, ya ternyata administrasi ini masih menjadi kesulitan atau beban yang cukup besar. Sedangkan kita tahu bahwa resources yang ada di sekolah itu juga terbatas. Ya, kita bisa bicara anggaran, bisa bicara tenaga. Tentunya ketika berbagai tumpukan administrasi itu tadi, kalau bisa dibantu dengan tools yang memudahkan, dan ada beberapa otomatisasi yang terjadi, ya harapannya sekolah itu akan lebih mudah ketika merencanakan, lebih clear ketika melihat data lampau, ketika merencanakan, dinas juga dengan mudah melihat sorting mana yang belanja paling besar. Nah, sehingga harapannya memang banyak hal ya. Yang pertama pengelolaan lebih baik, perencanaan lebih terarah, dan proses yang dilakukan jauh lebih simpel begitu. Sehingga pada akhirnya sekolah itu bisa menggunakan tenaganya gitu ya untuk melakukan hal-hal lain yang juga bermanfaat selain untuk hal ini. Mungkin itu Mas Dana sebagai background tadi. Iya, menarik ini Pak. Jadi memang ada upaya besar untuk mentransformasi manajemen sekolah sehingga manajemen sekolah itu nggak fokus aja atau sebagian energinya atau sumber dayanya diberikan kepada urusan yang sifatnya administratif gitu ya. Tapi lebih ke substansi yaitu mendidik siswa gitu. Ini menjadi salah satu semangat yang penting gitu ya yang perlu kita catat gitu. Dan tadi senang sekali untuk mendengarkan bahwa memang semua polisinya adalah ujung-ujungnya kepada hasil belajar. Wah, senang banget tuh mendengarkannya, Pak Dana. Tapi kita boleh ya, kita cross-check nih ke para penerima manfaat dan juga para yang mengimplementasikan. Ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dari berbagai wilayah. Mungkin saya akan bertanya masing-masing satu gitu ya, nanti bisa dijawab gantian. Mungkin pertanyaan pertama kepada Bu Pur, Bu Maria, dan juga Pak Dede. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak Ibu Kepala Sekolah ini? Ini kan masing-masing jenjang pasti punya dinamika yang berbeda gitu ya. Boleh nggak kita bertanya kepada Ibu Pur, terus kemudian Bu Maria dan juga Pak Dede gitu masing-masing menjawab seperti apa tanggapan atau pandangan Bapak Ibu mengenai dua aplikasi tadi dan juga secara garis besar upaya Kemendikbudristek untuk memudahkan kerja administrasi Bapak Ibu sekaligus menjadikan sekolah Bapak Ibu menjadi lebih akuntabel. Silakan mungkin Bu Pur dulu. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk kami dengan adanya Arkas dan Sipla ini membuat kami merasa aman, nyaman, tentrem, dan yang jelas tidurnya lebih nyenyak ya Mas. Beneran ya Bu ya, jadi lebih tenang gitu ya. Ya, karena sangat membantu sekolah dalam merencanakan dan melaporkan anggaran penggunaan dana BOS gitu ya. Karena Arkas membantu membuat anggaran pendidikan jauh lebih merdeka dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada di sekolah dan yang semuanya itu diawali dengan perencanaan berbasis data. Jadi semuanya itu Oke. diawali dari PBD. Jadi kita tidak Ngarang-ngarang lagi gitu ya Bu ya. ya, arahnya itu jadi jelas, Mas, kalau kita memulainya dari perencanaan berbasis data. Jadi, dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan sekali pekerjaan kami, terutama untuk perencanaan dan pelaporan BOS itu tadi. Ini kan Kalau perencanaan berbasis datanya juga ada aplikasi satunya lagi ya Bu ya, rapor ya pendidikan ada gitu ya. Siplah, ya. Jadi Arkas bergandengan dengan Siplah. Jadi kita mengacu untuk kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa kita mengacu kepada Siplah ya yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau dulu masih manual itu kami ya itu tadi Mas mungkin ada catatan yang hilang atau apa sehingga akhirnya banyak sekali mungkin ya surat-surat cinta yang menduga-duga gitu Aduh, yang yang datang ke bikin tidur gak sekolah. nyenyak tadi ya Bu.
Dan itu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu, Mas. Iya, kadang-kadang bukan berarti nggak akuntabel, tapi karena proses pengadministrasian Ya, manual tadi itu tuh banyak aja, ada yang keselip atau ketelingsut gitu ya, ya, misalkan. ketelingsut ya, Mas. Benar. Aduh, itu tuh bikin ini ya nggak enak hati gitu ya, kalau dituduh yang nggak, padahal nggak ada maksud gitu Nggak untuk tidak ada. menjadi Tapi kami akuntabel. alhamdulillah sudah dari tahun 2020 menggunakan AKAS dan SIPLAH. Jadi insya Allah sudah berjalan mengikuti aturan. Terima kasih Bu Pur. Kita dengar juga nih dari NTT, dari ND, Ibu Maria, bagaimana Bu pendapat Ibu mengenai Arkas dan juga Siplah? Baik, Silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2, yang paling pertama tuh ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Hmm. Kemendikbudristek, khususnya mengeluarkan seri ke-12 Merdeka Belajar dengan Transformasi, menyangkut dua platform itu, Hmm. Arka sama Sipla. Yang menjadi antusiasnya begitu bagus, di mana dua platform atau aplikasi ini sangat membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan terkait dana BOS. Terus yang membuat kami sebagai pimpinan dan satu pendidikan juga kami merasa nyaman. Seperti Ibu Pur katakan tadi, tidur nyenyak. Kami merasa aman dalam pengelolaan perencanaan itu, dalam arti kami bisa terbantu dengan adanya Arkas dan Sipla itu. Terus dengan perencanaan itu sudah terintegrasi dengan rapor mutu, yaitu pada perencanaan berbasis data tadi. Jadi semuanya terintegrasi sama ada Podik. Jadi Hmm. kita merasa aman, Pak. Untuk kami NTT, khususnya di ND, ini baru tahun pertama. Hmm. Di tahun anggaran 2022 pada tahap yang kedua. Jadi ya Oke. patut bersyukur, terima kasih kepada Kemendikbudristek dengan adanya platform Arkas sudah membantu kami dalam pengelolaan perencanaan dana BOS itu secara transparansi dan akuntabel. Itu saja Pak. Terima kasih dari ND tidak mau ketinggalan gitu ya Bu ya Ya, intinya. pasti Pak. Tahun pertama, tapi teman-teman di ini sejawat lain, kepala sekolah lain juga sudah aktif menggunakan ya Bu ya. Ya, sudah Pak. Bagaimana dukungan dari dinas Bu? Untuk dukungan dari dinas selalu pendampingan, memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan untuk Hmm. penggunaan Arkas sama Sipline. Iya, jadi ada dukungan ya penuh Ya, dari dukungan dinas dan pendidikan. pendampingan langsung, Pak. Wah, senang sekali mendengarnya Ibu. Ya, Kemudian kita coba dengar ya dari Pangandaran, Pak Dede. Gimana nih Pak Dede di Pangandaran, Siplah dan Markas gitu, secara apa sekolah Bapak ataupun juga mungkin Bapak punya cerita dari teman-teman kepala sekolah SD yang lainnya gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Eh, untuk di Kabupaten Pangandaran, khususnya saya, Pak, yang berada di jenjang sekolah dasar, sangat jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibu Pur dan Ibu Maria. Mengapa saya katakan seperti itu? Di sekolah dasar itu, Pak, yang mengerjakan itu guru dan kepala sekolah. Iya. Mudah-mudahan Bapak paham ya. Jadi yang Paham. mengerjakan itu Keterbatasan sumber guru daya ya dan Pak ya. kepala sekolah. Karena di sekolah memang di sekolah dasar itu tidak ada tenaga administrasi. Nah, ini Betul. yang menjadi kendala buat kami, Pak, khususnya di sekolah dasar. Namun dengan kehadiran Arkas, memang terus terang sangat membantu dan mempermudah kami dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan atau penatausahaan. Jadi apa yang kami rencanakan dengan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan semuanya sudah tercover di Arkas. Jadi kami sangat mudah. Oh, ini yang meningkatkan hasil belajar sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Dana ya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka kami perbanyak kepada standar isi dan standar proses supaya hasil belajar siswa itu lebih meningkat. Namun kemudian dengan kehadiran aplikasi Siplah memang membuat kami tidur nyenyak karena kami Gimana itu? belanja legal. Oke. Berbeda dengan kami belanja manual, Pak. Kadang-kadang belanja manual, Pak tokonya tidak mempunyai NPWP, kami membayar pajak kelabakan, sehingga Iya. kami, ya itulah.
beban moral kami di sekolah dasar itu makin berat, Pak. Namun dengan hadirnya Arkas dan aplikasi Sipla, terus terang sangat efektif dan mempermudah kami di sekolah. Itu barangkali, Pak. Maaf Iya. kontroversi dengan SMP dan SMA. Terima kasih, Pak. Betul, betul. Terima kasih Pak. Ini sekolah dasar ini itu kan ini ya Pak ya, mungkin ada keterbatasan sumber daya, tetapi Ya, dengan seperti ini jadinya tugas-tugas yang udah berat di sekolah dasar pun jadi makin berkurang gitu ya, makin ringan, ya, jadi Pak. lebih Ya. bisa berfokus pada pembelajaran. Seneng, seneng banget dengarnya ini dari kepala sekolah SD. Nah, ini kalau boleh diulang lagi gitu ya, apakah ada tantangan tersendiri dan juga mungkin cerita menarik gitu ya dari transformasi yang dulunya manual menuju ke yang digital, elektronik dan juga mungkin nanti bisa membantu meringankan. Mungkin ada cerita gitu dari Pangandaran, dari ND dan juga dari Palembang ya, Sumatera Selatan mengenai transformasi ini di sekolah gitu kan. Pastinya kita nggak selalu mulus-mulus aja, ada tantangan. Nah, boleh disampaikan nggak kira-kira Pak Dede, Bu Maria, terus kemudian Bu Pur. Silakan Pak. Siapa dulu? Bapak dulu, Pak Dede dulu. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Hmm. Kehadiran Arkas yang memang bisa dikerjakan secara offline itu mempermudah memang Pak. Terus terang untuk di kami di Pangandaran mulai tahun 2021 dan 2022 ini memang agak dimudahkan dengan terkaitnya dengan adanya jaringan yang memang diberikan kepada sekolah-sekolah dari mulai SMP, SM, dan sekolah dasar. Jadi kami di sekolah-sekolah ini sudah diberikan WiFi secara gratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Hmm. Jadi untuk pengerjaan offline kami bisa dikerjakan di rumah tanpa dikejar-kejar dengan online. Tapi ketika memang pekerjaan sudah selesai, menyusun di planning penganggaran, itu di-online-kan ketika masuk ke sekolah. Terus terang kalau di rumah-rumah kadang-kadang jaringan tidak stabil, karena memang ketika harus meng-online-kan Arkas, itu jaringan harus sangat stabil. Makanya terima kasih sekali nih kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah memberikan WiFi gratis untuk sekolah di dasar di Kabupaten Pangandaran. Oke, terima Kemudian Pak kasih Pak. transformasi memang memang banyak kendala Pak transformasi ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena pemahaman bendahara, pemahaman guru terkait dengan Arkas ini, kemudian dengan Sipla ini, itu perlu waktu Pak. Hmm. Bagaimana dia paham dan bagaimana dia mengerjakan. Hmm. Sebelum mengerjakan kan harus paham dulu. Tapi setelah Betul. paham dia akan ini harus gimana. Makanya kami ada pendampingan memang terus apa dari Dinas Pendidikan atau dari tim BOS Kabupaten Pangandaran. Dengan Sipla, kami punya Sipla lokal juga, tapi yang bekerja sama dengan Sipla nasional. Alhamdulillah Pak, untuk Pangandaran, insya Allah akuntabel, transparan, dan oke lah pokoknya Pak. Pokoknya makin ringan dan tidurnya makin Iya nyenyak Pak, gitu ya Pak makin Dede ya. ringan. Memang ada kendala tadi jaringan, tetapi ada dukungan dari Pemda gitu ya. Terus Iya, kemudian memang pemahaman dari operator gitu ya. Tetapi iya, kemudian tidak lama gitu ya, karena memang sistemnya mudah gitu ya Pak ya. Jadi iya, Pak. setelah ada pendampingan langsung bisa gitu ya Pak ya. Sudah bisa Iya. mandiri sekarang. Alhamdulillah, senang sekali. Gimana kalau di ND, apakah sama dengan Pangandaran? Silahkan Bu Maria. Ya, kalau di ND ya pertama tuh awam Pak, kita baru pertama di tahun anggaran 2022 di tahap kedua kemarin. Jadi pengelolaannya seperti tadi dikatakan Pak Dede betul, kepala sekolah dan guru yang melaksanakan kegiatan itu perencanaan semuanya itu. Tapi kita sebagai suatu tuntutan mau tidak mau kita maju Pak, Hmm. kita berjalan seiring sebagai suatu tuntutan kita jalankan program itu. Dan juga dalam perjalanan kami kemarin di anggaran 2022 pada tahap 2 kemarin sedikit agak kendala dalam arti harga harga yang kita rencanakan di Arkas itu sedikit tidak sesuai dengan Sipla, tapi kami dengan cara kami mengurangi volume belanja barang sesuai dengan Sipla yang ada. Terus yang membuat kami bangga itu dengan kehadiran Arka sama Sipla meringankan beban di mana bendahara adalah seorang guru, mana dia harus membagi waktu mengajar di kelas untuk proses pembelajaran demi peserta didik, tapi harus meninggalkan tugas yang begitu banyak demi mengurus dana BOS. Tapi dengan adanya Sipla banyak waktu
banyak ruang yang dapat kita lakukan bisa di rumah. Yang penting jaringannya selalu online, wifi-nya bagus. Terus yang berikut menyangkut dengan sedikit masukan, kami kadang-kadang jaringan kami yang sedikit terlola, tapi dari pribadi satuan pendidikan kami sudah berusaha pendekatan langsung dengan Telkom, tapi sampai hari ini jaringan di SMP Negeri 2 lumayan bagus. Arkas oke, sip. Wah, senang banget dengernya Ende nggak mau kalah. Jadi memang pada akhirnya kalau namanya belajar gitu tuh ya harus sambil terus Ya, jalan gitu ya Bu ya. Daripada ya. tinggal apa di tempat nanti jalan di tempat gitu kan ya harus terus jalan gitu ya Bu ya. Nggak mau kalah sama yang lainnya gitu. Itu keren banget sih semangatnya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak maju Ya. gitu. Terima kasih Bu Maria, senang mendengarnya. Ibu Pur bagaimana di Sumatera Selatan? Hari Silakan. ya. Kalau di Sumatera Selatan untuk kendala-kendalanya, kalau saya setuju dengan Pak Dede ya, kebanyakan juga seperti itu. Daerah-daerah di Sumatera Selatan ini kan jauh gitu ya, jarak antara satu daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi kemungkinan permasalahannya kendalanya ada di jaringan internet. Jadi kadang-kadang untuk ke pelosok itu tidak nyambung untuk aplikasi Arkas dan aplikasi Siplah. Tetapi teman-teman yang di daerah khususnya untuk ketua-ketua MKKS itu selalu mendampingi teman-teman yang ada di daerah sehingga mereka juga mendapatkan informasi yang sama dengan kami dan mendapatkan sosialisasi pelatihan-pelatihan yang sama dengan di kota. Kemudian yang jadi kendala lagi yaitu pada saat aplikasi dalam kondisi perbaikan. Jadi ada kemungkinan pada saat dimasukkan ada harga jaringan harga yang hilang sehingga harus memasukkannya dalam kondisi manual. Itu salah satu kendala yang kami alami di Sumatera Selatan. Tapi alhamdulillah untuk pelaksanaan Arkas dan Siplah ini berjalan dengan lancar dan sebagian besar sekolah-sekolah di Sumatera Selatan sudah menggunakan Arkas dan Siplah. Begitu, Mas? Terima kasih Bu Pur. Jadi ini peran komunitas ya tadi ya untuk juga membantu dinas, nggak perlu menunggu dari pusat ataupun dinas pendidikan. Komunitas MKKS-nya ini juga melakukan pendampingan gitu ya, karena tahu pentingnya atau manfaatnya besar gitu. Jadi harus disosialisasikan gitu ya, disiarkan kepada teman-temannya. Dan memang tadi kalau kendala jaringan belum merata, tetapi bisa dilakukan secara offline dulu ya. Jadi nanti kalau pas ada sinyal baru diunggah gitu ya Bu ya. Jadi ini sebenarnya bisa diatasi dengan apa tidak terlalu menjadi kendala gitu. Terima kasih Bu Pur atas sharingnya. Pak Dana itu suara dari sekolah-sekolah. Nanti kita akan lanjutkan lagi gitu ya diskusi menarik kita mengenai bagaimana menjadikan sekolah makin akuntabel, makin tenang kepala sekolahnya, makin ringan bebannya Bapak Ibu gurunya yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara misalkan dan juga operator. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai Arkas dan juga Siplah, tapi sebelum itu kita akan jeda dulu dan menyaksikan satu video menarik berikut ini. Kami persilahkan video untuk ditayangkan. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau Siplah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. Siplah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa.
transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. Siplah memang siap. Siplah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Webinar mingguan kita yang disediakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek untuk Anda yang ingin mengetahui info-info terbaru mengenai kebijakan dan juga program-program Merdeka Belajar yang membantu sekolah. Tadi saya senang sekali dengarnya gitu ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah kita bilang Arkas dan Siplah bikin hidupnya jadi lebih enteng dan tidurnya lebih nyenyak. Nah, ini menarik nih Pak Dana kalau kita obrolin gitu ya, apakah memang itu tujuan gitu dari Kemendikbudristek untuk bisa membantu Bapak Ibu guru kita menjadi lebih ringan bebannya gitu, dan sebenarnya apa sih fungsi dari Arkas dan juga Siplah, dan juga mungkin tadi Pak Dana menyampaikan ada Markas ya untuk Dinas Pendidikan untuk ekosistem pendidikan kita. Boleh dijelaskan Pak Dana fungsi-fungsi lain yang sebenarnya ada di Arkas, Siplah, dan juga Markas. Silakan Pak Dana. Ya, baik. Ya, jadi secara fungsi utama dari Arkas ya, Arkas itu digunakan untuk melakukan perencanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan. Nah, mengingat dana BOS ini adalah dana transfer daerah, otomatis ini sebenarnya dikirimkan dulu ke daerah baru ke sekolah, meskipun secara transfer langsung ke sekolah, secara pencatatan tetap di daerah. Dan secara kewenangan juga daerah juga memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan di wilayahnya. Nah, sehingga functionality dari Arkas ini itu adalah memudahkan sekolah untuk menyusun perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, termasuk ada juga Markas yang digunakan untuk dinas untuk melakukan penyelarasan dalam konteks perencanaan, tadi yang disampaikan standar harga, referensi. Jadi dinas juga memiliki kontrol terhadap arah pembangunan sekolah di wilayahnya melalui Markasnya. Jadi secara garis besar mungkin fitur-fiturnya itu. Nah, kalau fitur lain yang disebutkan tadi adalah untuk Arkas, kita ini memang mendesain semi-online. Karena kita memahami bahwa satuan pendidikan di seluruh Indonesia ini secara geografis sangat berbeda-beda, secara ketersediaan infrastruktur juga berbeda-beda, sehingga kita mengharapkan jangan sampai itu menjadi penghalang untuk semua sekolah bisa menggunakan tools ini. Jadi karena dia semi-online, tadi sampaikan Pak Didi, senang sekali dengar pengalaman Bapak Ibu sekalian, bisa dikerjakan dulu di rumah gitu ya. Nanti ketika butuh online bisa di sekolah, atau mungkin kalau untuk daerah yang sangat remote, saya dengar begitu butuh online mungkin ke kantor desa gitu ya. Jadi tetap semua sekolah itu bisa menggunakan manfaat, bisa mendapatkan manfaat dari si aplikasi Arkas ini. Nah, kalau yang Markas memang itu web based, karena kalau dinas pendidikan pengguna Markas ini rata-rata di ibu kota kabupaten atau kota gitu ya, sehingga pasti lebih mudah jika menggunakan sistem web based. Mungkin secara garis besar itu Pak Mas Danas. Iya, jadi saya melihatnya memang ini ya bersambung gitu ya dari kebutuhan sekolah, Bapak Ibu guru gitu ya yang ada di sekolah tadi bebannya banyak, terus was-was, khawatir, deg-degan dengan pelaporannya, terus kemudian juga eh, kalau disuruh ngarang-ngarang juga pusing gitu kan ya. Maksudnya ketika perencanaan tadi enak gitu ya, sekarang ada perencanaan berbasis data nyambung gitu Pak Dana, dan ini tuh emang kalau boleh diceritakan ke depannya mau diapain sih Pak gitu dengan data-data yang datang dari sekolah dan juga praktik baik perencanaan yang berbasis elektronik ini. Jadi kalau kita bicara desain besarnya tadi senang sekali ya Bu Pur ya tadi menyebutkan perencanaan berbasis data ya. Jadi memang salah satu paradigma ya, sebenarnya yang kita ingin rubah paradigmanya. Jadi paradigma bahwa ketika melakukan perencanaan sekolah itu memang betul-betul berbasis data. Mungkin tidak di forum ini, tapi beberapa case yang kita temui banyak juga sekolah-sekolah itu melakukan perencanaan yang ya udah samain tahun lalu lah gitu. Padahal kita tahu setiap tahun
dengan dinamika, misalnya kemarin ada pandemik gitu, atau mungkin ada isu-isu lain di daerah, pasti kebutuhannya akan berbeda. Betul. Nah, eh, jadi goals-nya itu kita ingin sekolah itu melakukan perencanaan berbasis data sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari masing-masing sekolah. Nah, Kemdikbud juga menyediakan satu platform yang rasanya sangat bermanfaat, itu adalah rapor pendidikan. Nah, Iya. di situ Bapak Ibu bisa mengakses, melihat bagaimana sih pencapaian sekolah saya, kurangnya di mana, yang menjadi isu apa. Termasuk di sana kita berikan rekomendasi. Jadi kalau misalnya bermasalah di literasinya, bermasalahnya di mana sih? Kira-kira apa yang bisa dilakukan sekolah? Nah, nanti akan diberikan juga dari situ rekomendasi-rekomendasi. Dan rekomendasi-rekomendasi ini pun bisa Bapak Ibu tindak lanjuti nanti ke dalam suatu platform yang juga dikembangkan Kemdikbud yang namanya PMM, Merdeka Mengajar. Oh, ternyata ada masalah di apa namanya pedagogi gurunya misalnya gitu ya. Nah, di dalam platform itu Bapak Ibu bisa mengakses gratis. Termasuk tadi cerita yang diceritakan Bapak Ibu sekalian, kata-kata komunitas ya. Mm-mm. Kolaborasi dan komunitas itu keyword yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa membentuk komunitas entah melalui MKKS atau bahkan dalam sekolah Bapak Ibu sendiri, diskusi dengan guru-guru. Oh, ini sekarang posisi kita gini loh, apa yang bisa kita lakukan nih gitu. Nah, sehingga pada akhirnya dari hasil diskusi itu, termasuk dari data rapor, saya yakin Bapak Ibu di sekolah juga punya data observasi ya. Itulah yang dituangkan ke dalam Arkas untuk penggunaan dana bosnya. Jadi bayangan ke depannya begitu, harapannya semuanya terkoneksi dan memudahkan Bapak Ibu untuk mencari opsi-opsi yang terbaik dalam memanfaatkan dana yang dikelola oleh sekolah. Mm-mm. Secara garis Dan besar mungkin seperti itu, Mas Danas, bayangan yang iya. akan diharapkan ke depannya. Iya, jadi perencanaan berbasis data yang didukung aplikasi tadi pencatatan dan sampai pelaporannya Betul. sangat rigid dan juga sangat rapi gitu ya, dan bisa Ya, diakses ulang gitu. Itu ya, di Arkas, terus kemudian nanti kalau misalkan untuk intervensi spesifik ke gurunya gitu ya, PMM itu bisa menjadi solusi. Jadi semuanya tergabung di dalam satu sistem manajemen sekolah yang Yes. mengembangkan ini ya, betul, kapasitas sekolah untuk jadi lebih inovatif ya kalau saya bilang. betul. Kalau Kopas dari Dan tahun banyak pilihan. lalu, betul. Kalau Ya, Kopas dari tahun lalu kan kayak nggak ada perbedaan gitu ya. Terus kalau kena pandemi gitu ya, kaget mm-mm, sekolahnya gitu ya. betul. Jadinya ya kita harus bisa mendorong sekolah jadi lebih dinamis gitu ya sebenarnya. Jadi ini memang harus mendorong kita semua ya Bapak Ibu bahwa apa namanya eh, dana BOS ini dana yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah itu yang dikelola oleh sekolah. Tentunya pemanfaatan dana BOS ini perlu dipertanggungjawabkan secara baik gitu ya. Baik dipertanggungjawabkan dalam konteks digunakan sesuai dengan prioritas untuk mengungkit hasil belajar tadi atau secara administratif juga. Betul. Tapi Jadi jangan sampai administratifnya bikin ini masalah ya, juga, menyita iya. waktu Jadi gitu ya. kalau kalau misalnya nih kemarin ketika pandemik gitu, terus kita PJJ gitu ya, Ya, lalu kemudian tahun lalu perencananya di copy lagi, tahun lalu ketika tatap muka setahun beli galon 50, terus nggak ada orang di sekolah beli galon tetap 50 kan jadi isu gitu kan. Ya, maksudnya nah, ada jadi hal-hal yang temuan. mungkin ini yang perlu kita mulai beranjak gitu ya. Karena perencanaan ini fase utama yang menentukan keberhasilan ya. Kalau rencananya saja kurang baik, eksekusinya tentunya juga nanti bisa bermasalah juga. Mungkin Iya. itu gambaran. Iya, itu akuntabilitas itu antara perencanaan dengan pelaporan harus nyambung gitu ya Pak Dana ya. Dan Betul. ini sangat didorong oleh pemerintah saat ini. Dan mungkin ini menjadi menarik kalau kita bertanya juga dulu, sebelum ke Pak Dana lagi, saya ingin bertanya ke para kepala sekolah. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana kiat-kiat Bapak Ibu dalam mengaplikasikan, menyosialisasikan ke warga pendidikan sekolah dulu gitu ya, terus kemudian mengintegrasikan antar platform tadi di sekolah gitu, itu boleh nggak diceritakan pengalamannya dan mungkin kalau ada tips gitu boleh dibagi nggak gitu supaya kepala sekolah lain yang dengar gitu juga dapat inspirasi gitu Bapak Ibu. Silahkan, mungkin dari Ibu Pur dulu deh ya, terus kemudian Bu Maria baru ke Pak Dede. Silahkan Bu Pur. Oke, Mas Danas, makasih. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Kemendikbudristek yang sudah memberikan berbagai macam kemudahan, mulai dari kalau saya belajarnya dari
adanya PBD, kemudian menyambung ke Arkas, kemudian Siplah gitu loh. Jadi itu sangat mempermudah kami sebagai kepala sekolah yang dari awal menyusun satu program kerja yang nantinya akan disosialisasikan kepada warga sekolah. Jadi kalau kami, Mas Danas, jadi dimulai dari asesmen nasional. Asesmen nasional itu memang sangat bagus sekali. Jadi dari hasil asesmen nasional itu akan dihasilkan satu rapot pendidikan. Satu rapat pendidikan ini itulah yang menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan atau kelebihan di sekolah kita yang diperlihatkan dengan warna berbagai macam warna, ada warna merah dan kuning, kemudian ada hijau dan biru, dan warna merah serta kuning ini menunjukkan adanya kelemahan. Dari kelemahan itulah kita melaksanakan refleksi kira-kira apa sih yang harus dibenahi di dalam sekolah kita gitu. Kemudian dari refleksi itu ada pembenahan-pembenahan atau yang disebut dengan benahi. Jadi dari situ kita baru membuat satu program kerja. Program kerja inilah yang harus kita sosialisasikan kepada warga sekolah bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita membuat satu program yang akhirnya nanti tidak terrealisasi di dalam sekolah. Jadi memang benar-benar berdasarkan data yang akurat sehingga kita melaksanakan satu program kerja. Nah, program kerja ini nanti dilihat apakah bisa menggunakan dana BOS atau tidak menggunakan dana BOS. Jadi kalau misalnya dia bisa menggunakan dana BOS, maka akan dimasukkan ke dalam Arkas dan juga berpedoman kepada Siplah ini tadi sebagai penyedia barang dan jasa. Jadi kalau mengikuti aturan-aturan itu, insya Allah apa yang kita lakukan itu memang benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Itu benar-benar saya sangat mendapatkan satu pelajaran, satu informasi yang sangat penting mulai dari awal sampai akhir. Jadi itu runut alurnya, Mas. Jadi tidak mengada-ada, tidak mencari-cari yang tidak perlu dikerjakan. Seperti itu, Iya. Mas Danas. Jadi ini praktik baiknya ya. Jadi ada Iya, siklus yang kemudian iya, jadi muncul dan ini ternyata membantu sekali buat ibu gitu ya dalam rangka iya, memanage atau mengelola sekolah gitu ya. Dari ujung sampai ujung itu tuh nyambung gitu ya Bu ya. iya. Dan tadi poin penting dari Bu Pur adalah fleksibilitas itu penting tetapi tidak menjadi alasan untuk ngarang-ngarang ya Bu ya. Jadi Ya, harus tetap betul. akuntabel gitu ya. Ah. Mantap, terima kasih Bu Pur. Kita dengar dari ND Bu Maria gimana Bu, kalau cerita Ibu dalam mengintegrasikan platform-platform ini. Silakan. Baik, Pak Dana, terima kasih banyak. Sebelumnya pasti prosedur yang sama. Sebelum kita membuat program kerja, pasti kita harus mengikuti alur di mana sekarang untuk siswa SMP kelas 2 sudah mengikuti asesmen. Hasil dari asesmen itu kita tuangkan dalam itu, kita bisa melihat hasil dari rapor pendidikan siswa. Jadi di situ kita bisa lihat seperti yang dikatakan Ibu Pur tadi, ada warna-warni seperti warna pelangi. Ya, di mana warna kuning sama merah itu yang perlu kami sebagai pimpinan satuan pendidikan perlu memperhatikan, itu yang kelemahan-kelemahan yang harus kita angkat, kita evaluasi, kita refleksi, di mana kita harus melakukan dan menyusun sebuah program kerja. Berarti duduk bersama dengan Bapak Ibu guru pegawai, komite perwakilan orang tua siswa, untuk kita melihat kelemahan yang ada pada satuan pendidikan kita itu untuk merencanakan ke depannya seperti apa bantuan dana dari pemerintah itu untuk kita merencanakannya. Jadi waktu itu sebenarnya tuh banyak untuk kita melihat, dan juga pemerintah sudah memudahkan kita dengan adanya platform-platform itu, sudah sangat membantu memudahkan kita dalam mengakses semua data-data maupun perencanaan anggaran. Apalagi program kerja kita sudah ada, rencana kita sudah buat, gampang tinggal kita masukkan ke dalam Arkas. Jadi tinggal mungkin kekurangan kita selalu berkomunikasi atau berkontribusi dengan
pendampingan dengan dinas setempat. Kalau saya di satuan pendidikan itu sering sebelum ke dinas setempat tuh saya biasa komunikasikan dengan MKKS rayon maupun MKKS kabupaten atau dengan pengawas binaan sekolah sendiri. Jadi untuk kami Kabupaten Ende selalu berkontribusi dari komunikasi dengan dinas kota menyangkut dengan kegiatan-kegiatan dan perencanaan anggaran yang dari dana pusat itu sendiri. Saya rasa itu saja Pak untuk praktek baiknya dari SMP Negeri 2 ND khususnya. Terima kasih Ibu. Ini senang sekali tadi mendengarkan. Jadi seperti Bu Pur tadi ya, ada perencanaan yang diajak ngobrol gitu warga pendidikan, tapi termasuk juga tadi melakukan koordinasi juga gitu ya, diskusi dengan komite sekolah, terus kemudian juga dengan sejawatnya ya di forum MKKS gitu. Jadi nyambung gitu ya, di internal nyambung, di sejawat gitu ya, sesama kota gitu juga nyambung. Jadi programnya juga insya Allah atau paling tidak itu berkualitas gitu ya Bu ya, sesuai dengan kondisi dan juga aspirasi gitu ya. Dan ini menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam nanti mengimplementasikan bukan hanya soal teknologinya, tetapi juga bagaimana aspirasi dari pemangku kepentingan tadi juga bisa diakomodir gitu ya Bu Maria ya. Terima kasih Bu Maria. Pak Dede di Pangandaran, ada praktik baik yang ingin di-share atau dibagikan kepada kita? Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Yang pertama terkait dengan Arkas Pak, terus terang saya sangat terbantu dalam arti Arkas ini terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan dana BOS. Baik itu Menkeu, Kemendagri, bahkan di pemerintah daerah sendiri kan sudah bisa mengakses dari dana BOS ini. Nah ini saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Dikbud, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk perencanaan berbasis data, terus terang Pak, selama ini kami di sekolah dasar merencanakan Arkas itu atau RKS itu hanya sebatas dari visi misi yang kami susun, bukan berbasis dari data. Mengapa? Karena pelaksanaan asesmen nasional itu kan dilaksanakan pada tahun 2021. Kemudian rapot mutunya atau rapat pendidikannya muncul di tahun 2022. Kemudian setelah muncul rapat pendidikan, kami mengunduh lagi dengan akun ID Belajar, muncul PBD. Nah, di mana PBD ini munculnya pada tahun 2022. Sementara kami sekarang ini masuk ke tahun 2023. Nah, yang jadi permasalahan bagi kami, perencanaan di 2023 ini mengacu pada PBD atau rapat mutu tahun 2021. Ini hanya saran barangkali Pak ya, hanya saran dari kami, bisa tidak pelaksanaan asesmen nasional begitu selesai bisa digunakan pada tahun berikutnya. Ini kan ada jeda Pak. Ada jeda dari tahun 2021 pelaksanaan, 2022 masih merencanakan sesuai dengan visi misi yang ada di kepala sekolah atau di sekolah dengan berbagai stakeholder yang ada, dan 2023 ini kami baru mau masuk ke sana. Perencanaan dengan berbasis data. Nah ini apakah kejadian dengan kabupaten kota yang lain di luar Pangandaran seperti itu. Nah ini barangkali Pak, kami mempraktekkan Arkas ya. Sekarang untuk tahun 2023 masuk dengan berbasis data pada tahun asesmen tahun 2021. Ini hanya saran Pak buat kementerian, mudah-mudahan hal ini bisa ada regulasi yang baru terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dede, ini menjadi masukan menarik. Pak Dana ada di sini yang bertanggung jawab nantinya untuk juga berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga ya, karena memang aturannya itu tidak hanya di Kemendikbudristek gitu ya Pak Dana ya, tapi juga ada di Kemendagri khususnya yang nanti juga akan berbicara dengan Pemda-Pemda gitu, karena urusan pendidikan dasar dan menengah ini bukan hanya dari pusat, tetapi juga kewenangan daerah gitu. Nah, mungkin Pak Dana boleh nggak sedikit menanggapi dari Pak Dede tadi, supaya siklusnya tadi lebih smooth dan juga lebih tepat sasaran gitu Pak Dana. Ya, terima kasih banyak nih Pak Dede. Ya senang sih mendengar tadi ya. Tapi terkait hal yang tadi Pak, memang kita masih mundur 1 tahun ya Pak. Jadi betul sekali di semua daerah juga sama bahwa hasil AN 2021 itu digunakan untuk basis perencanaan
2023 gitu ya. Jadi agak lompat setahun. Karena memang kita punya undang-undang sistem perencanaan nasional ya, itu memang kita di Timin 1 itu sudah harus merencanakan. Nah, ini mungkin sebagai masukan ya, sebagai masukan untuk kami, mungkin kami juga butuh diskusi Pak, apakah bisa AN-nya nanti yang menyesuaikan atau mungkin ada teknologi yang lebih baru untuk bisa lebih cepat mengeluarkan hasilnya. Tapi saya paham sekali dengan concern Bapak. Tapi kalau saya sebagai saran Pak, meskipun datanya tertinggal 1 tahun, menurut saya data itu masih bisa digunakan sebagai gambaran yang cukup valid sebagai basis merencanakan Bapak Ibu sekalian. Tapi sambil kami juga mendengarkan masukan dari Pak Dede ya, nanti mungkin kami juga butuh diskusi lebih lanjut karena ya AN ini secara nasional Pak, ini kami juga mungkin masukan-masukan ini perlu diskusi yang cukup mendalam lah gitu. Mungkin itu Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Dada. Dan sekaligus juga mungkin ini tadi kalau kita berbicara tentang sistem elektronik yang tadi ada beberapa fitur atau keunggulan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tapi kalau dari Kemendikbudristek nih, Pak Dana, kalau kita berbicara tentang pelayanan, ada hampir 300.000 sekolah gitu yang dilayani oleh aplikasi ini ya. Dan kalau tidak salah ini tuh hampir semua sekolah juga sudah mengimplementasikan atau menggunakannya. Bagaimana Kemendikbudristek bisa memastikan aplikasi ini tuh andal gitu ya. Jadi kalau ada minor glitch itu mungkin wajar, tetapi supaya ini ya kita meminimalisir gitu adanya error-error ataupun juga hal-hal yang mungkin tidak cukup menyenangkan gitu ya di dalam implementasi gitu ya atau mungkin mengganggu. Itu seperti apa kiat-kiatnya Kemendikbudristek tuh Pak Dana? Iya, jadi eh, yang pertama tentunya kita terus-menerus melakukan pengendalian ya, pengendalian dan evaluasi. Dan ini tidak kita lakukan secara sendiri ya, tapi kita juga memiliki 34 UPT yang ada di setiap provinsi. Ada task force khusus di BPMP ya, namanya B2 PMP dan BPMP, yang banyak berinteraksi dengan Pemda dan juga sekolah. Itu mungkin salah satu hal yang kita lakukan. Lalu yang kedua juga kita memiliki jaringan komunikasi dengan semua Pemda. Ini juga sangat membantu. Jadi kita secara rutin gitu melihat masukan-masukan gitu dari jaringan komunikasi itu. Tadi sesuai yang Mas Dana sampaikan tuh, mana yang minor, mana yang reform yang cukup besar, itu kita selalu identifikasi. Dan istilah kita mungkin kalau ke sekolah itu patching ya, ada patch baru gitu. Biasanya itu berdasarkan berbagai masukan yang didapatkan. Lalu yang terakhir sebenarnya ada platform juga yang namanya Tanya Bos ya, tanyabos.kemdikbud.go.id. Nah, di situ itu sebenarnya semacam forum. Jadi kita ingin membuat suatu forum komunitas yang saling belajar. Kami hadir di sana, tapi banyak case juga yang pertanyaan dari sekolah dijawab juga oleh sekolah sendiri gitu, oleh sekolah yang lain yang punya pengalaman. Jadi saling membantu gitu ya. Saling membantu. Dan di situ Bapak Ibu bisa akses di forum itu, entah itu pertanyaan tentang teknis arkasnya, ada juga pertanyaan tentang penggunaan dana, pertanyaan tentang pertanggungjawaban, variasinya sangat banyak dan bisa menjadi referensi untuk kita semua gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ke sana. Iya, iya, Jadi ya banyak hal yang dilakukan. Tentunya ketika banyak perubahan maka tepat sekali kita perlu change management ya. Termasuk tadi itu kita siapkan beberapa hal yang harapannya ini bisa terus mengikuti dinamika dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan. Iya, dan sebenarnya kalau ada laporan gitu ya, misalkan terkait error atau ketidaktahuan yang menjadi feedback gitu ya, Pak Dana ya, atau umpan balik untuk tim di Kemendikbudristek melakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan begitu ya. Betul. Dan ini menunjukkan bahwa aplikasi ini itu akan terus berkembang seiring dengan kondisi di lapangan gitu ya. Jadi tidak statis gitu ya. Akan terus melakukan penyesuaian, penyempurnaan. Termasuk tadi masukan dari Pak Dede tadi itu juga jadi sangat penting untuk kita pikirkan gitu ya. Betul sekali. Karena kembali ke tujuan awal tadi ya Mas Danas, bahwa tujuan awal dari tools ini adalah membantu gitu ya, atau mempermudah urusan sekolah untuk mengelola sumber dayanya. Maka ketika ada dinamika di dalamnya, entah itu peraturan, entah itu dari sekolah, entah itu dari dinas, atau dari stakeholder yang lain, ya itu tentu akan terus diperhatikan untuk mencapai tujuan tadi gitu. Iya, ini menjadikan kita semuanya jadi ini ya, kalau kita ngomongin Merdeka Belajar, pembelajar sepanjang hayat gitu ya, tapi terus belajar gitu ya untuk kemajuan sekolah kita.
Baik, sahabat Dikbud, ini semakin hangat perbincangan kita ngomongin tentang dua hal ini. Sebenarnya banyak sih, tapi Arkas dan Sip lah yang sebenarnya sudah membantu Bapak Ibu kepala sekolahnya tidur lebih nyenyak gitu katanya gitu ya. Lebih fleksibel tapi bukan berarti mengesampingkan faktor atau unsur akuntabilitas. Nah, ini tuh banyak sekali kisah-kisah inspiratif, tips-tips yang juga dibagikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dalam silaturahmi Merdeka Belajar sore hari ini. Tetapi kita perlu jeda sejenak. Mungkin ada yang mau bikin teh, mungkin ya, atau mungkin juga mau ke belakang dulu. Kami persilahkan. Tapi yang tidak, kita bisa nonton video yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di silaturahmi Merdeka Belajar. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19. Sejak pertama kali mencanangkan Merdeka Belajar, keinginan dan tujuan kami tidak pernah sedikit pun berubah. Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan sistem pendidikan kita. Itulah kenapa di Kemendikbudristek kami merancang dan meluncurkan berbagai terobosan Merdeka Belajar dengan memanfaatkan teknologi sebagai solusi untuk mengatasi sejumlah tantangan dalam dunia pendidikan kita. Sejauh ini kami telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar, yang beberapa di antaranya mengedepankan pemanfaatan teknologi. Pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-27 tahun ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan yang telah memanfaatkan terobosan Merdeka Belajar. 364.000 sekolah telah memanfaatkan terobosan teknologi kami untuk menghadirkan transformasi pembelajaran yang menyeluruh bagi peserta didik. Lebih dari 100.000 sekolah telah diidentifikasi capaian hasil belajarnya dan iklim satuan pendidikannya melalui rapor pendidikan sebagai kanal informasi hasil asesmen nasional yang dapat diakses secara online. Dan lebih dari 200.000 sekolah telah menggunakan Arkas dan Siplah yang membantu sekolah-sekolah kita melakukan penganggaran, pengadaan, dan pelaporan dana pendidikan secara efisien dan akuntabel. 3,2 juta tenaga pendidik dan dinas di seluruh Indonesia telah mengakses berbagai platform teknologi dengan akun belajar.id. Dan lebih dari 1,2 juta tenaga pendidik sudah mengakses dan saling berbagi materi di platform Merdeka Mengajar. Sebuah kanal bagi guru-guru untuk belajar, bagi guru untuk mengajar, dan untuk berkarya, serta mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Tidak hanya itu, sebanyak 714.000 mahasiswa, 2.600 perguruan tinggi, 2.700 mitra industri, dan 43.000 praktisi telah berkolaborasi untuk mewujudkan terobosan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semua ini didukung oleh teknologi. Inilah bukti bahwa teknologi telah menggerakkan langkah kita untuk mengakselerasi transformasi pendidikan kita. Dalam upaya ini saya menyadari bahwa tidak sedikit dari kita yang harus berusaha keras untuk beradaptasi. Ini adalah sebuah langkah berani para pelopor kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan, para penggerak Merdeka Belajar. Awal dari perjalanan yang sangat panjang menuju pembelajaran yang jauh lebih relevan, pembelajaran yang jauh lebih merdeka, dan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan untuk semua pelajar di Indonesia. Terima kasih. Video yang sangat menarik. Terima kasih Mas Menteri untuk para ibu, bapak, kepala sekolah, dan juga semua warga pendidikan di sekolah yang sudah mau gitu ya berani untuk melakukan perubahan. Hadirnya platform-platform yang dihadirkan Kemendikbudristek secara gratis tadi itu ya kalau nggak dipakai oleh Bapak Ibu juga nggak ada gunanya gitu ya. Dan ini sudah disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga warga pendidikan yang berani untuk melangkah dan
ini ya, menghadirkan terobosan-terobosan dalam perencanaan berbasis data, dalam penggunaan aplikasi Sipla untuk menghadirkan pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel, tapi ternyata ujung-ujungnya juga sebenarnya adalah untuk memerdekakan Bapak Ibu semuanya dari beban administrasi yang berlebih sehingga bisa berfokus pada adik-adik peserta didik gitu ya, menghadirkan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan lebih relevan. Begitu mungkin ya kurang lebihnya kalau saya lihat videonya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya pemikiran yang lain gitu. Nah, ini kita masih di Silaturahmi Merdeka Belajar. Segmen ketiga kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan oleh panitia yang akan kita tanyakan langsung kepada Bapak Ibu narasumber. Mungkin pertanyaan pertama ini saya dapatkan dari panitia ya. Untuk Pak Dana, nah sejauh ini berapa persen atau boleh diceritakan nggak Pak pencapaian penggunaan Arkas dan Siplah di sekolah-sekolah kita dan bagaimana jika ada sekolah yang belum menggunakan aplikasi-aplikasi ini, apakah ada tindak lanjut pendampingan mungkin dari Kemendikbudristek? Silahkan Pak dari Kania. Ya, terima kasih Kania ya, pertanyaan yang bagus. Jadi saat ini untuk Arkas ya, Arkas itu yang menggunakan sudah 99,5%. Wow, Ya, udah hampir hampir 100% ya. 100% sekolah itu sudah menggunakan Arkas. Nah, jadi apa namanya progres yang sangat signifikan. Ini kami juga sangat senang sebenarnya kemarin ketika menjalani proses itu ya. Jadi di awal tahun 2022 ini mungkin baru 50%-an, tapi dalam kurun waktu yang sangat cepat saat ini 99,5% sudah menggunakan Arkas. Itu mungkin apa namanya pencapaian yang luar biasa, pencapaian kita bersama tentunya, yang tujuan besarnya tadi itu untuk memudahkan kita semua untuk mengelola sumber daya sekolah. Lalu untuk Sipla saat ini sudah ada 230.000 sekolah yang sudah menggunakan Sipla, ada 20 juta produk gitu ya. Luar biasa. Jadi supaya ada persaingan yang Sehat, baik gitu ya. ya, yang sehat ya, yang ujung-ujungnya untuk kebaikan di sekolah, termasuk ada 110.000 penyedia barang dan jasa di Sipla. Makin rame ya loka pasarnya ya. Itu loka pasarnya makin rame. Jadi misalnya tadi case-nya di NTT atau di suatu daerah, kalau nyari toko sekitar situ susah, mungkin lebih mudah pesan dari toko X yang ada di Surabaya, bisa jadi lebih murah juga, lebih bagus juga. Pokoknya yang terbaik untuk sekolah lah ya intinya jadinya. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan sekolah yang belum menerapkan begitu ya? Nah, itu tentunya kami juga memberikan advokasi khusus gitu. Jadi kami memberikan pendekatan asimetris yang berbeda-beda dan kami tentu ingin melihat dulu nih root cause-nya apa gitu ya, permasalahannya apa. Dan kami tentu tidak bergerak sendiri bersama dengan UPT dan juga dengan Pemda. Contoh tadi di Pak Dede ya di Pangandaran luar biasa ya, dari komitmen dari Pemda akhirnya mensupport pengadaan internetnya untuk semua sekolah misalnya. Nah, itu biasanya kita lakukan bersama untuk melakukan pendekatan terhadap sekolah-sekolah yang memang masih kesulitan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ini. Mungkin itu Mas Dana. Iya, memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya Pak Dana ya, harus ada gotong royong semua pemangku kepentingan dan karena ini urusannya pusat dan juga daerah gitu ya, dan juga mungkin masyarakat gitu ya, bahkan komite sekolah juga sangat berperan penting dan untuk menyukseskan kebijakan kita. Terima kasih Pak Dana, ini capaian yang sangat luar biasa mengingat mungkin belum ada 2 tahun gitu ya sebenarnya Arkas ini diluncurkan gitu ya untuk sekolah-sekolah kita, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ya untuk semua pihak yang menyukseskan kebijakan ini. Kemudian Ibu Purwiastuti, ini ada pertanyaan, setelah menggunakan Arkas, apakah semua pengelolaan dana BOS di sekolah Ibu jadi lebih transparan, Bu? Boleh, tadi kan sih udah ada ini ya, kisi-kisinya, Bu Pur sudah ceritakan. Tapi mungkin ini Mas Rizal pengen tahu lebih lanjut, seperti apa kondisi transparansi atau standar akuntabilitas di sekolah Ibu. Gitu. Silakan, Bu. Terima kasih, Mas Danas. Jadi, untuk di sekolah di SMA Negeri 17 Palembang, untuk transparansinya, pengelolaan dana BOS ini sudah lebih nyaman gitu ya. Jadi memang benar-benar transparan. Jadi bendahara BOS juga bisa melaporkan dengan warga sekolah. Jadi warga sekolah juga boleh tahu dengan pelaporan dana BOS ini gitu loh. Jadi keterbukaan kita
tim manajemen dengan warga sekolah itu menjadi lebih lebih kondusif gitu ya. Jadi tidak ada eh, apa dusta di antara kita untuk Kayak untuk lagu ya Bu ya. ya untuk perencanaan dan pelaporan bos ini. Terima kasih. Iya. Ya. Iya, Bu Pur, ini mengingatkan saya juga transparansi di sekolah jadi meningkat. Saya kemarin ke Palembang, terus kemudian ada ngobrol juga dengan beberapa kepala sekolah. Mereka menyampaikan juga gitu, kalau ngomongin transparansi, misalkan ada audit kapan aja, kami pede Pak gitu, karena tinggal klik langsung laporan apa yang ingin ditampilkan mudah gitu katanya. Jadi bahkan mungkin ada cerita juga dari kepala sekolah yang dia mengaku tidak terlalu pinter IT, tetapi operatornya yang biasanya mengerjakan. Nah, ketika suatu saat operatornya sedang izin gitu ya, tidak bisa masuk, terus kemudian ada audit. Nah, ibu kepala sekolahnya ini pede untuk menghadapi audit itu ya karena gampang gitu katanya Bu Pur. Apakah itu juga terjadi di tempat ibu gitu? Iya, begitu juga Mas. Jadi kita juga tidak tidak apa ya, tidak eh, berbicara bohong gitu loh mengenai pengelolaan BOS ini. Jadi kita kerjasama antara kepala sekolah, bendahara BOS itu juga kita harus berusaha untuk tidak menyalahgunakan untuk perencanaan dan pelaporan BOS ini. Dan saya boleh ngomong ya Mas, untuk Provinsi Sumatera Selatan ini kemarin kita mendapatkan dua penghargaan untuk perencanaan dan penyaluran BOS. Wah, luar Sumatera biasa. Selatan. Jadi Keren. support Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah di Provinsi Sumatera Selatan ini sangat diacungi jempol. Terima kasih Ibu. Ini berarti juga benar Mas Menteri tadi itu mengucapkan terima kasih pada ya kayak Bu Pur ini penggerak-penggerak yang ngasih advokasi kepada teman-teman yang mungkin masih ragu gitu ya untuk bisa transparan, penting kan gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Pur. Ini pertanyaan berikutnya untuk Ibu Maria dari ND. Ibu Siap, Pak. Maria, apakah pernah melakukan perubahan perencanaan anggaran gitu ya? Dan jika iya, apakah cukup mudah untuk Ibu melakukannya di aplikasi Arkas? Ini pertanyaan dari Hamdan. Silakan Ibu. Baik, iya memang ada perubahan. Perubahan itu lebih mudah dilakukan menggunakan Arkas. Ya, contoh per 31 Agustus itu biasanya cut off data. Karena data tersebut kan sudah terintegrasi dengan Dapodik. Jadi sedikit ada perubahan, kita menggunakan Arkas itu lebih mudah. Jadi tinggal kita melaksanakan kertas kerja atau berubah rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Kalau bisa dibilang perubahannya ini semudah apa? Kalau dibandingkan dengan dulu yang manual, kalau melakukan revisi. Kalau perubahan pakai Arkas ini lebih mudah di mana kita cuma membuka fitur perubahannya, tinggal mengisi datanya saja. Sedangkan kalau manual kemarin, seperti kemarin, ya susah Pak, kita harus butuh banyak. Pertama itu pasti kertas. Ngeprintnya banyak ya, printnya karena harus banyak, satu dokumen. dirubah lagi, ya. Terus harus bersurat gitu ya. Sedangkan kalau Arkas, kita tinggal melihat kertas kerja, rencana kegiatan apalagi yang akan dibuat sekolah sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu selalu kita mempermudah kita Pak dengan adanya Arkas ini. Sangat membantu satuan pendidikan untuk mengelola mulai dari perencanaan, penganggaran, dan sampai dengan pelaporan dalam kegiatan pengelolaan dana BOS itu sendiri. Iya. Efisiensi waktu dan sumber daya yang lain ya. Tadi misalkan kertasnya gitu ya. Waktunya itu tadi Pak, kita bisa kerja kapan saja di rumah maupun di sekolah. Sedangkan kalau yang manual kemarin, kita banyak menghabiskan waktu hanya menyelesaikan administrasinya saja. Waduh, jadi, sayang sekali ya kalau harus terus manual. Jadi Ibu Maria kalau mau ditanya gitu, mau nggak kembali ke era sebelumnya yang manual? Angkat tangan Pak, maunya bergerak maju Pak, ya transformasi. Siap. Terima kasih Bu Maria, ini udah komitmen ya untuk untuk bergerak maju gitu ya, tidak kembali lagi ke masa-masa manual dulu. Terima kasih Bu Maria.
Kemudian ada pertanyaan juga dari untuk Pak Dede dari SDN Pangandaran ya. Pak Dede, apa keuntungan atau kelebihan melakukan pengadaan kebutuhan sekolah dengan menggunakan aplikasi Siplah? Boleh nggak Pak di-sharing ke kita, dibagikan ke kita apa saja? Mungkin eh, pengalaman berkesan Bapak tadi itu, mungkin sempat ya ngomongin tentang kalau zaman manual harus cari-cari penyedia barangnya gitu ya, belum tentu cocok gitu kan, belum tentu bisa sesuai gitu dengan kriteria-kriteria yang diatur oleh ini ya peraturan PBJ gitu Pak. Mungkin Pak Dede silahkan dari Mas Erwin tadi ya. Ya, terima kasih Mas Erwin. Untuk pengadaan barang dan jasa maaf, untuk melakukan pengadaan kebutuhan sekolah yang menggunakan aplikasi Siplah, ini terus terang kami nyatakan banyak kemudahan dan keuntungan. Yang pertama, kami merencanakan di Arkas itu sesuai dengan pelaksanaan pembelanjaannya, di mana Siplah membantu sekolah dalam pengadaan barang dan jasa, baik belanja modal ataupun belanja habis pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat mempermudah tanpa harus mengeluarkan jasa transportasi untuk mencari barang. Biasanya harus muter-muter ya Pak ya? Berbeda dengan manual, cari toko, Pak ongkosnya. Itu kan Waduh, menjadi harus ke efektif. pasar gitu ya misalkan, Harus ke atau ke pasar toko. lagi. Itu kan jadi efektif lah untuk pengeluaran uang. Yang ketiga, cepat dalam pelayanan, Pak. Kami klik, mereka respon, setelah respon muncul jenis barang, dikirim barang. Nah, setelah barang terkirim, saya kan belum melakukan pembayaran. Jadi barang datang, ya Pak, barang datang ke sekolah, cek dulu barangnya kebenaran dengan sesuai, apakah sesuai dengan PO yang kita ajukan. Ketika sesuai, oke, terima, berita acara lengkap, langsung transfer. Jadi baru bayar. Uang aman di sekolah dulu. Tidak seperti yang lain. Kalau yang lain kan kadang-kadang uang dulu tapi barangnya kapan. Tapi kalau di Siplah barang dulu baru bayar. Bayar. Dan bayarnya tadi bisa jadi nggak perlu pakai cash ya Pak ya? Iya, yang kami rasakan Pak seperti itu. Kemudian kami tidak dipusingkan dengan pajak Pak. Oke. Laporan pajak ini bikin pusing ya kadang. Karena pajak sudah include di dalamnya dalam Siplah itu. Jadi ketika kami dikoreksi tentang pajak, ini sudah dibayar oleh penyedia. Jadi kan kami bebas lah itu ya. Cuman yang satu Pak yang menjadi kendala buat kami ini untuk barangkali saran ya. Boleh. Tapi sebelum saran Pak, sebelum saran. Kemudian pengadministrasian itu lengkap Pak. Administrasi untuk kelengkapan SPJ itu lengkap dari Siplah. Ya, jadi dari mulai PO, kemudian dokumen perencanaan, kemudian invoice, berita acara penyerahan, foto-foto yang dibutuhkan oleh kami, itu sudah lengkap. Dalam arti, betul apa yang dikatakan nyenyak tidur terkait dengan administrasi yang diberikan oleh Siplah. Iya. Kemudian ketika ada komplain Pak, pihak Siplah itu sangat respon. Oke. Itu kelebihan yang kami rasakan ketika kami berbelanja pengadaan barang dan jasa itu melalui Siplah. Cuman Pak, kami memberikan saran barangkali sekalian saya mengupas tentang Siplah. Itu di marketplace Pak, kami lihat aturan perpajakan kayaknya kurang pas. Dalam arti bisa tidak sistemnya diperbaiki sampai muncul tagihan pajak walaupun kami tidak bayar Pak ya. Karena memang sudah include ketika pembelanjaan, tapi muncul angka-angka satuan rupiah yang memang sulit dibuktikan uangnya, Pak. Yang nggak bulat gitu ya? Ya, itu kan jadi sulit. Nah, nanti mungkin dalam BKU muncul perbedaan nilai nominal karena memang uangnya tidak bisa diadakan, tidak bisa dibuktikan atau tidak ada uangnya. Nah, itu mungkin ini sebagai saran dari kami untuk marketplace yang mengeluarkan pajak atau faktur pajak. Itu Pak yang dapat kami rasakan. Mudah-mudahan ini pengalaman kami ini bisa menjadi motivasi buat daerah-daerah yang lain terkait dengan belanja ke Siplah. Jadi jangan takut belanja ke Siplah dan jangan takut dibohongi. Itu Pak. Iya Pak ya, itu menarik sekali kalau dulu mengeluarkan uang transportasi yang sebenarnya nggak sedikit juga ya, dan itu berarti waktunya untuk cari-cari barang tadi juga
bisa seharian gitu kali ya Pak ya untuk bisa mencari harga yang tepat, barang yang tepat untuk sekolah gitu kan. Nah, kalau dengan kayak gini tinggal duduk browsing-browsing gitu ya Pak ya. Terus cari, wah ini yang paling cocok nih, harganya cocok, kualitas oke, tapi juga nggak takut kalau ditipu. Karena kalau sudah datang dicek dulu baru dibayar gitu ya. Bahkan mungkin kalau zaman dulu agak deg-degan ya kalau mau ada pembayaran-pembayaran gini karena harus pakai duit cash yang ngambil dari banknya aja udah deg-degan gitu Pak ya. Tapi kalau sekarang kan tinggal transfer jadi nggak deg-degan gitu bawa uang banyak untuk membayar barang dan jasanya ini tadi gitu. Ya. Aduh, terima kasih Pak Dede sudah berbagi gitu ya dan juga memotivasi teman-teman sejawat yang lain untuk bisa beralih ke transformasi digital yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Baiklah Bapak dan Ibu, sahabat Dikbud, peserta webinar Silaturahmi Merdeka Belajar, terima kasih sudah berpartisipasi di dalam dialog kita dan sebelum kita menutup webinar kali ini, saya ingin mendengar apa sih yang menjadi statement penutup atau kalimat penutup dari Bapak Ibu narasumber hebat kita. Mungkin kita mulai dari paling jauh dulu ya, Ibu Maria, terus kemudian Pak Dede, baru Pupur, baru terakhir Pak Dana. Apa closing statement untuk webinar kita sore hari ini? Silakan Ibu Maria. Baik, terima kasih Pak Dana. Untuk pertanyaan penutup kita pada kegiatan sore hari ini, yang paling pertama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Kemendikbudristek, di mana dalam hal ini sudah membuat kemudahan pada satuan pendidikan dalam pengelolaan dana BOS dengan adanya platform Arkas dan Siplah tadi. Dan yang kedua, apresiasi juga buat Pemda ataupun dinas kota yang selalu mendampingi dan memfasilitasi serta kontribusi dalam pelayanan pada satuan pendidikan, khususnya di dinas kota, untuk kegiatan-kegiatan berupa perencanaan, pengelolaan dan pengadaan, serta pelaporan dana BOS melalui Arkas dan Sipla. Dan juga pada sore hari ini juga apresiasi buat Pak Dana Baswara yang telah memberikan banyak pengetahuan, narasumber Ibu Purwastuti sama Bapak Dede yang sudah memberikan praktek baiknya, pengalaman mungkin ke depannya kami di ND pasti akan seperti Sumatera Utara sama Pangandaran. Dan juga terima kasih buat panitia pada kegiatan dialog kita sore hari ini dan teristimewa moderator yang sangat luar biasa dalam menyiapkan kami sebagai narasumber dan pada kegiatan sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak, apresiasi untuk kementerian yang sangat luar biasa. Arkas oke, Sipla sip. Wah, dan ND juga makin maju, gitu ya Bu Maria ya. Terima kasih Bu Maria. Pak Dede, jangan mau kalah nih sama yang dari ND. Silahkan Pak Dede. Ya, terima kasih Pak. Ini merupakan suatu pengalaman berharga buat kami, khususnya kami mewakili para kepala sekolah yang berada di Kabupaten Pangandaran ini. Apresiasi sama seperti yang Ibu Maria ucapkan kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kami. Komitmen kami Pak, bantu terus, layani terus, fasilitasi terus, berikan kami yang terbaik demi mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Pangandaran. Terima kasih Pak. Luar biasa komitmennya ya. Ini tuh harus terus diingat-ingat gitu ya Pak. Harus sering diucapkan supaya ingat gitu ya. Terima kasih Pak Dede. Dari Sumatera Selatan silakan Bu Pur. Sumatera Selatan Bu Maria. Iya. Terima kasih. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk berkomitmen mendukung transformasi Merdeka Belajar dengan melaksanakan semua program dengan perencanaan dan mensinkronkan pengelolaan BOS dengan transparan dan akuntabel. Mari maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Maju bersama.
Maju bersama hebat semua. Waduh, luar biasa itu semangatnya Bu Pur. Terima kasih. Terakhir, Pak Dana, silahkan nih. Apa nih harapan Kemendikbudristek kepada sekolah-sekolah kita? Ya, baik. Terima kasih. Ini luar biasa sekali ya, Bapak Ibu semua. Saya bangga sekali nih acara sore ini bersama Pak Dede, Bu Maria, Bu Pur ya, Mas Danas, dan tentunya semua peserta yang hadir di hari ini. Jadi sangat senang melihat pengalaman-pengalaman tadi praktek baik yang di-sharing. Tentu harapan besarnya adalah ini bisa bermanfaat untuk semua pendengar dari webinar ini, untuk bisa memanfaatkan berbagai hal, terutama Arkas dan Siplah, untuk bisa membuat sekolah itu lebih efisien menggunakan anggaran, lebih efektif memanfaatkan waktu, lebih transparan, dan yang paling penting tadi bahasa tidur lebih tenang, itu rasanya itu hal yang sangat mahal ya. Nah, selain itu mungkin kami juga terus akan memperbaiki diri gitu ya, tadi banyak masukan. Jadi mungkin kami infokan bahwa ke depan kami akan terus melakukan perubahan dalam hal yang lebih baik. Jadi nanti akan kita integrasikan Arkas dengan Sipla, Arkas dengan SIPD, semuanya sedang ongoing proses yang harapannya semua integrasi itu akan memudahkan kita dan makin nyenyak lagi tidurnya, harapannya gitu. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin mengucapkan apresiasi ya untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, Pak Dede, Bu Maria, Bu Pur, dan tentunya seluruh satuan pendidikan dan juga seluruh dinas pendidikan dan juga mungkin unsur-unsur yang lain yang mendukung pendidikan kita, komite, mitra pembangunan, dan berbagai organisasi. Senang sekali melihat sharing tadi, bagaimana komitmennya, bagaimana kolaborasinya. Ya, mungkin yang terakhir itu saja. Jadi bagaimana kita mungkin terus menjaga komitmen kita untuk terus maju bersama gitu ya, untuk menuntaskan misi kita, untuk Merdeka Belajar, untuk pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Dana. Kita berikan aplaus dulu dong untuk keempat narasumber hebat kita. Wah, luar biasa. Ini kalau juru bahasa isyarat seperti ini ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sahabat Ibu. Sekian webinar Silaturahmi Merdeka Belajar pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita, Bapak Nandana Aditya Baswara, Kapokja Perencanaan, Evaluasi, dan juga Transformasi Kemendikbudristek. Kemudian Ibu Purwiastuti Kusmastiwi, Kepala SMA Negeri 17 Palembang, Sumatera Selatan. Ibu Maria Dominika Diona, Kepala SMP Negeri 2 ND, Nusa Tenggara Timur. Dan juga Bapak Dede Sutisna, Kepala SDN 3 Masawah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Dan juga tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya juru bahasa isyarat serta juga Bapak Ibu sahabat Diput semuanya yang sudah hadir dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar. Kami ingatkan kembali sertifikat elektronik hanya akan diberikan kepada Anda yang sudah mengisi tautan presensi dan juga mengisi survei ya. Untuk webinar Silaturahmi Merdeka Belajar, silakan temukan ada di kolom chat gitu ya. Itu nanti harus Anda isi supaya mendapatkan sertifikat elektronik. Jangan lupa untuk memasukkan email yang benar. Jadi jangan sampai salah ketik gitu ya emailnya, karena nanti sertifikat elektronik akan kami sampaikan melalui email tersebut. Kemudian webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini akan terus diselenggarakan dalam setiap minggunya gitu ya. Setiap minggu ada di hari Kamis sore. Hari Kamis sore kita bersama-sama gitu ya ngerumpiin Merdeka Belajar apa aja terobosannya, apa aja program-program menariknya, apa aja kata penerima manfaatnya mengenai Merdeka Belajar. Saksikan semuanya ada di YouTube Kemendikbud RI. Dan jangan lupa untuk subscribe gitu ya, atau berlangganan di YouTube tersebut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya dan juga para narasumber. Terima kasih untuk semua kontribusi Bapak Ibu semuanya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Salam Merdeka Belajar. Sampai jumpa.